Hanya karena dendam pada seseorang, pria ini nekat membakar kitab suci. Tanpa sadar, ia sedang menantang murka dari langit. Tapi apa yang terjadi setelahnya bukan hanya azab, melainkan petaka yang tak bisa dilogika. Inilah kisah tragis pembakar kitab suci yang hidupnya hancur satu persatu. Rijal dikenal sebagai pria keras kepala. Ia pernah menjadi pengurus masjid di kampungnya. Tapi satu kejadian mengubah segalanya. Suatu hari ia difitnah mencuri dana infak. Warga langsung menghakimi tanpa bukti. Nama baiknya hancur. Sejak itu, ia meninggalkan masjid dan menaruh dendam kepada orang-orang yang dulu ia layani. Namun, yang paling ia benci adalah Ustadz Ghani, imam masjid yang diam saat fitnah itu menyerangnya. Di matanya, semua yang berbau agama adalah kemunafikan. Rijal mulai menjauh dari kehidupan spiritual. Kitab suci di rumahnya pun hanya tergeletak di pojok lemari. Setiap kali ia melihatnya, dadanya terasa sesak, seperti diingatkan pada masa lalu yang penuh luka. Kalau kitab itu benar-benar suci, kenapa hidupku malah hancur? Gumamnya dengan nada getir. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, Rizal menatap kitab suci yang berdebu. Dendamnya memuncak. Ia ingat saat anaknya dikeluarkan dari madrasah karena dianggap anak pencuri. Tak ada satupun yang membelanya. Rizal mencengkram kitab suci itu. Ia membawanya keluar ke halaman belakang. Dalam keadaan mabuk, ia menumpahkan bensin ke atas halaman kitab. Sambil berteriak, "Mana keadilan Tuhanmu sekarang?" Ia membakar kitab itu. Api menyala, tapi entah kenapa, angin berhenti. Api tak menjalar seperti biasanya. Justru bara seolah menari di tempat dan asapnya membuat sesak. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing dan petir menyambar walau malam itu tak hujan. Rijal tertawa miring, tapi tak tahu malam itu hidupnya berubah. Keesokan harinya, bekas pembakaran itu masih berasap. Padahal semalam sudah padam. Rumput tak bisa tumbuh di sana meski sudah disiram. Tetangga yang lewat mengeluh melihat asap aneh. Istrinya Wati ketakutan. Ia tidak tahu apa yang dibakar Rijal. Tapi sejak malam itu anak mereka yang kecil, Ica, mengalami demam tinggi dan sering mengigau. "Ayah main api, ayah bakar malaikat." Wati mencoba membujuk Rijal untuk bertobat ke ustadz atau ke dokter. Tapi Rijal malah marah. Semua orang agama itu munafik. "Jangan bawa-bawa mereka ke rumah ini," teriaknya. Sementara itu, Ica makin parah. Tubuhnya lemas dan tidak merespon. Hari demi hari, kejadian aneh bermunculan. Kompor sering menyala sendiri di malam hari. Foto keluarga terbakar sebagian tanpa sebab. Tamu yang datang ke rumah selalu mengeluh pusing dan mual. Puncaknya, Rijal sendiri mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat halaman kitab yang terbakar membentuk wajahnya sendiri. Ia mencoba melarikan diri, tapi selalu kembali ke titik itu. Rijal pun mulai linglung. Di pasar, ia pernah berteriak seperti orang kesurupan dan berkata, "Ampuni aku, jangan bakar aku, jangan." Orang-orang mengira ia kerasukan, tapi tak ada yang tahu. Ini baru awal azab yang lebih berat. Pagi itu, Rizal hendak mencuci muka. Saat menatap cermin, ia terkejut. Wajahnya seperti melepuh di satu sisi, seperti bekas luka bakar. Tapi saat ia menyentuh tidak ada rasa sakit. Istrinya menangis melihatnya. "Bang, wajah abang kenapa?" "Cermin ini rusak." Rizal membanting cermin itu. Tapi saat ia berpindah ke cermin lainnya, bayangan itu tetap sama. Wajahnya hanya terlihat utuh di mata orang lain, tapi dalam cermin terbakar. Rijal mulai menyadari, bukan rumahnya yang terbakar, melainkan jiwanya sendiri yang kini dihukum. Rumah Rijal perlahan berubah menjadi tempat yang tak nyaman. Lampu sering berkedip-kedip tanpa sebab. Bau hangus menyelimuti rumah meski tidak ada yang terbakar. Anak mereka, Ica, makin parah. Ia tak bisa lagi bicara, hanya menatap kosong ke langit-langit dengan mata terbelalak.
Wati menangis setiap malam. Ia tahu suaminya menyimpan dosa besar. Tapi setiap kali buka suara, Rizal selalu membentak. Diam, semua ini karena kalian. Karena kalian aku jadi seperti ini. Rizal mulai mendengar bisikan saat malam tiba. Suara seperti anak kecil membaca ayat suci. Lalu disusul jeritan wanita tua. Kadang terdengar suara seperti kitab yang terbakar pelan-pelan, satu halaman demi satu halaman. Karena sudah tak tahan, Wati mengundang Ustadz Gani secara diam-diam. Namun, saat sang Ustadz sampai di depan pagar rumah Rizal, tiba-tiba tubuhnya kaku. Ia muntah darah ringan dan jatuh lemas. Astagfirullah, tempat ini sudah dikunci dari dalam. Bukan oleh manusia, ucap Ustadz Gani sebelum akhirnya dilarikan ke klinik. Warga kampung pun heboh. Mereka mulai membicarakan keanehan rumah Rizal. Tapi anehnya, mereka juga merasa takut mendekat. Ada aura hitam yang menyelimuti rumah itu, kata mereka. Rizal tak peduli. Ia malah mulai terbiasa hidup dengan gangguan. Tapi tubuhnya mulai melemah. Ia sering jatuh. Kulit mengelupas seperti luka bakar. Ia tak pernah sembuh. Suatu siang yang tenang, langit tiba-tiba menggelap hanya di atas rumah Rizal. Warga panik dan saling bertanya. Tiba-tiba petir menyambar keras, menghantam atap rumahnya. Rizal pingsan. Ketika sadar, ia melihat rumahnya hancur sebagian. Ajaibnya hanya kamarnya yang hangus, sementara ruang lain tetap utuh. Tapi kitab suci yang dulu ia bakar entah bagaimana kembali muncul utuh di bawah puing-puing ranjangnya. Wati yang melihat itu langsung sujud menangis. Ampuni kami ya Allah, kami sudah terlalu jauh. Tapi Rizal hanya bisa memandang kosong. Mulutnya ingin bicara tapi lidahnya keluh. Hari itu ia bisu. Kini Rizal tak bisa bicara. Jalannya pun terpincang. Wajahnya tinggal setengah yang bisa dikenali, sisanya seperti lelehan api. Tapi matanya selalu menatap satu titik. Kitab suci yang kembali muncul di rumahnya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menulis lewat kertas. Aku salah, tolong ajari aku kembali. Ustadz Goni akhirnya kembali datang, kali ini dengan banyak pengaman doa dari para kiai. Mereka membaca doa bersama di depan rumah, baru kemudian masuk dan mulai proses ruqyah ringan. Namun, saat proses itu berlangsung, tiba-tiba Rizal menggigil. Ia mengangkat tangannya seperti menahan api, lalu ambruk. Rizal meninggal malam itu. Yang mengejutkan, jenazahnya sulit diangkat. 4 orang lelaki kuat tak sanggup memindahkannya dari kasur ke keranda. Barulah setelah diperdengarkan lantunan ayat suci, tubuh Rizal menjadi ringan dan bisa dibawa. Saat dimandikan, kulitnya terus-menerus mengelupas dan airnya berbau hangus. Tapi wajahnya perlahan memutih dan tenang setelah dimandikan lengkap. Warga berduka, tapi sekaligus tercengang. Sejak malam kematiannya, rumah itu kembali terasa sejuk. Ica anaknya sembuh keesokan harinya dan bisa berbicara lagi. Kalimat pertama Ica adalah, ayah sudah disayang Tuhan karena dia sudah minta maaf. Kisah Rizal menjadi pembicaraan satu kampung. Dari seorang pengurus masjid menjadi pembakar kitab suci hanya karena dendam. Tapi akhirnya ia sadar dan memohon maaf meski sudah terlambat. Namun, kasih Tuhan tak terbatas. Meski azab datang, ampunan tetap terbuka bagi siapapun yang benar-benar bertobat. Kita sering kecewa dengan manusia, lalu melampiaskan pada Tuhan dan simbolnya. Tapi, kesalahan manusia bukan kesalahan Tuhan. Kitab suci bukan hanya lembaran kertas. Ia adalah cahaya, petunjuk, dan pelipur lara. Membakarnya sama saja memutus jembatan antara kita dengan harapan. Semoga kisah ini jadi pelajaran. Jangan biarkan dendam membakar iman karena begitu hangus keimanan yang tersisa hanya kesunyian dan kehancuran. Jangan pernah main-main dengan hal yang suci. Ketika seorang manusia mulai membakar kitab suci, bukan hanya kertas yang terbakar, tapi harga dirinya, kemanusiaannya, dan cahaya dalam hatinya ikut hangus tak tersisa. Kitab suci bukan sekedar buku, tapi simbol petunjuk hidup, titipan langit yang membawa pesan kebenaran dari Sang Pencipta. Membakarnya bukan hanya bentuk penolakan terhadap ajaran,
tapi juga bentuk keangkuhan terhadap Tuhan yang menciptakan semesta. Azab yang datang mungkin tidak langsung, tapi hati yang gelap, hidup yang tak lagi tenang, dan kesulitan demi kesulitan adalah bentuk peringatan paling nyata dari langit. Orang seperti ini ibarat berjalan di jalan licin, cepat atau lambat pasti tergelincir. Ingatlah bahwa manusia bukan pemilik dunia. Kita hanya menumpang hidup di bumi yang dipinjamkan. Maka jangan pernah merasa paling benar. Sampai berani menghina ajaran yang disucikan, hargailah semua kitab suci dan pemeluknya. Bukan karena kita setuju dengan isinya, tapi karena itu bentuk dari adab, akhlak, dan kemanusiaan. Semakin seseorang menghormati yang suci, semakin tenang hidupnya. Tapi siapa yang mempermainkan kehormatan kitab suci, maka ia sedang menggali kuburannya sendiri, pelan tapi pasti. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa ilmu dan iman harus berjalan bersama, dan bahwa kesombongan terhadap Tuhan tak akan pernah berakhir dengan kemenangan. Sahabat, jika kisah ini membuat hati kalian tergugah, jangan biarkan pesan ini berhenti di kalian. Like sebagai bentuk dukungan untuk konten penuh pelajaran. Komentar jika kalian pernah melihat atau mengalami kisah serupa. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang bisa menjadi cermin hidup. Karena satu klik dari kalian bisa menyebarkan pesan besar untuk banyak jiwa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.